wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Retno Zulia Rahmi, bisa dipanggil Kak Retno, dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Jadi pada kesempatan kali ini kakak akan mengajak adik-adik belajar tentang siklus hidrologi atau siklus air. Nah, kali ini kita akan melakukan eksperimen sederhana untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya hujan di bumi kita. Nah, eksperimen kita kali ini bernama hujan dalam gelas. Sebelum itu, kakak akan mengulas sedikit materi tentang siklus hidrologi. Siklus hidrologi itu sendiri merupakan tahapan atau rangkaian yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer, kemudian kembali lagi ke bumi. Nah, siklus hidrologi itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada siklus hidrologi pendek, siklus hidrologi sedang, dan siklus hidrologi panjang. Sebelum kita melakukan eksperimen, kakak ingin bertanya nih pada adik-adik semua, kira-kira ada yang tahu apa manfaat air bagi kehidupan kita? Yaps, benar sekali. Manfaat air itu sangat banyak bagi kehidupan manusia. Salah satunya untuk mandi, untuk memasak, mencuci, menyiram tanaman, dan masih banyak lagi. Nah, untuk melakukan eksperimen kali ini, alat dan bahan yang kita perlukan adalah yang pertama, ini ada gelas kaca atau gelas bening. Kemudian di sini ada air panas. Di sini ada beberapa bongkahan es batu, kemudian di sini ada pewarna makanan berwarna biru. Di sini ada piring kecil dan ada garpu atau sendok untuk mengaduk. Langsung saja nih, pertama-tama langkah yang akan kita lakukan adalah menuangkan air panas ini ke dalam gelas. Nah, apabila adik-adik di rumah ingin mengikuti eksperimen ini, harap didampingi orang dewasa ya. Nah, kita tuangkan sebanyak 1/3 gelas saja. Setelah menuangkan air panas ke dalam gelas, kita akan memasukkan 1 tetes pewarna biru. Yang ini menggambarkan air laut yang ada di bumi kita. Setelah menuangkan pewarna, kita akan mengaduk airnya agar pewarna tersebut larut. Setelah itu kita akan menutup gelas ini dengan piring kecil dan kita diamkan beberapa saat. Nah, adik-adik, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan setelah mendiamkan gelas ini beberapa saat adalah menaruh es batu ini atau meletakkan es batu ini di atas piring kecil yang menutupi gelas. Nah, setelah itu kita diamkan lagi beberapa saat. Nah, adik-adik, setelah itu apabila kita memperhatikan ke dalam gelas ini, tadi ada beberapa tetes air yang jatuh dari bawah permukaan piring kecil ini ke dalam gelas. Nah, proses tersebut sama seperti proses jatuhnya hujan yang ada di bumi kita. Kira-kira mengapa ya hal tersebut bisa terjadi? Jawabannya adalah pertama-tama itu terjadi proses evaporasi atau penguapan. Air panas yang ada di dalam gelas ini mengumpamakan air dari sumber-sumber air di bumi kita seperti laut, danau, sungai. Itu mengalami penguapan karena adanya panas dari sinar matahari. Setelah air itu menguap, kemudian terjadilah proses kondensasi namanya. Proses kondensasi itu adalah perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat. Di sini di dalam gelas ini uap air yang berasal dari air panas itu menguap ke atas dan ditahan oleh piring yang kecil ini. Kemudian terjadilah proses kondensasi yang dibantu oleh es batu ini. Uap air tadi akan memadat dan bergabung, kemudian akan jatuh berupa tetesan-tetesan air. Nah, jatuhnya tetesan air yang tadi itu disebut dengan presipitasi atau jatuhnya hujan dari awan ke permukaan bumi. Seperti itulah proses singkat terjadinya hujan. Jadi adik-adik, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran dan eksperimen kita kali ini adalah jatuhnya hujan itu merupakan salah satu bentuk siklus hidrologi.
Nah, proses jatuhnya hujan itu dimulai dari evaporasi atau penguapan, kemudian kondensasi, kemudian presipitasi atau jatuhnya hujan. Mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.